Oke, jadi untuk pengerjaan udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngebikin website menggunakan Laravel, Laravel framework. Ya itu untuk backend dan juga front end. Kalau untuk library ininya kita gunain ini ya, Bootstrap. Jadi webnya ini web menghitung angka kredit ya, seperti itu. Jadi nantinya itu eh, ya nantinya akan ada tiga role. Role pertama itu ada admin, ada staff dan juga ada dosen. Nah nanti admin itu dia fungsi utamanya itu atau ya ability utamanya itu dia bisa memanage data ya. Jadi seperti manage data web, lalu dia juga bisa menambahkan manajemen data akun, lalu juga bisa memanage data kategori-kategori ya seperti itu. Nah kalau untuk staff itu nanti fungsi utamanya itu dia memvalidasi data ya. Jadi kan nanti si dosen itu akan mengupload dokumen sesuai dengan kriteria yang udah ditambahkan atau di manage sama si admin. Nanti si staff akan memvalidasi data berkasnya. Ya kalau untuk dosen itu dia nanti akan menyiapkan aja ya, fungsi utamanya ya dia bisa memantau data, lalu bisa mengupload berkas dan juga melihat data nilai kreditnya. Oke, kita udah ada di halaman login ya. Jadi kalau kita open webnya pertama kali itu nanti kita akan langsung secara otomatis diarahkan ke halaman login. Kalau kita memang belum login, saya akan coba masuk ke root dulu. Oke, kita akan masuk ke root. Oh ya sebentar. Jadi untuk login ini kita masukin NIP dan juga ada password ya. Di sini saya gunain root itu karena memang buat development aja. Tapi nanti ini bisa diganti ya untuk data rootnya itu sini. Ini kita udah ada di halaman admin ya. Jadi ada beberapa menu. Ada beberapa menu utama. Pertama itu ada dashboard, ada master akun, ada master kriteria, ada master sub kriteria, ada master sub kriteria dan ada pengaturan web dan terakhir itu uh, edit profile akunnya ya. Jadi akun yang login ini. Nah, itu kita bisa ganti seperti nama lengkap, eh, NIDN atau NIP, lalu ada seri karpeknya juga, seri karpek, lalu ada tempat tanggal lahir, pangkat atau golongan ruang, kemudian ada jurusan, ada fakultas, ada universitas, ada role, ada juga password baru seperti itu. Jadi kalau kita pengen ganti NIP, katakanlah seperti ini ya, NIP, oke. Okay. Kita akan masukin aja nanti di sini. Dan ketika kita login, kita bisa gunain NIP itu. Sebentar, saya lupa tadi. 4 ya. Oke, seperti itu. Jadi kita ya ini udah ada NIP-nya, NIP angkanya ya gitu. Mulai dari mana tadi? Ya dari dashboard ya, dari dashboard. Untuk dashboard admin itu nanti akan ditampilkan beberapa data info box. Ada yang namanya total kriteria, ada total sub kriteria, ada total sub kriteria, sub kriteria, ada juga kredit pendidikan total. Kemudian ada kredit penelitian total dan ada kredit pengabdian total, kredit penunjang total. Nah,
data-data seperti kredit pendidikan, penelitian, pengabdian dan juga penunjang itu diambil dari data kriteria di sini. Jadi di menu master kriteria itu nanti si admin bisa menambahkan kriteria baru. Jadi kalau kita cek di Figma itu di sini kan hanya ada 4 kriteria ya. Tapi nanti itu bisa bertambah kalau di sistem ini. Jadi dia sistemnya fleksibel. Ya kalau untuk master akun tadi buat manajemen akun aja. Jadi kita bisa nambahkan akun baru. Kita bisa hapus data akun, bisa juga edit data akun ya, seperti itu. Itu fungsi utamanya. Nah, kemudian di sini ada master kriteria tadi ya, kita bisa menambahkan data kriteria di sini. Jadi katakanlah kalau kita pengen nambahkan data kriteria baru, mungkin apa ya? Ini. Jadi kita tambahkan data kedisiplinan. Nah, nanti di dashboard itu udah muncul kredit kedisiplinan. Seperti itu. Jadi dia ini ada hierarkinya ya. Jadi maksudnya itu ada yang namanya kriteria. Nah, di bawahnya itu ada lagi yang namanya sub kriteria. Nah, kita bisa lihat di data list ini itu ada beberapa data kriteria. Ada 5 data kriteria. Nah, untuk data kriteria pendidikan itu udah kita specify untuk sub kriterianya. Penelitian hanya ada 1, kalau pengabdian belum ada. Nah, gimana caranya kalau kita pengen nambahkan data sub kriteria untuk kriteria pengabdian? Nah, kita masuk ke menu master sub kriteria. Jadi di sini di menu master sub kriteria itu nanti kita bisa lihat di sini belum ada data pengabdian, belum ada data kriteria pengabdian. Jadi kita bisa tambahkan sub kriteria baru, lalu kita pilih pengabdian, kemudian kita masukin di sini. Kita masukin aja mungkin value-nya ini saya kurang paham juga ya. Maksudnya itu ya ini kan tergantung adminnya, nanti bisa disesuaikan sama admin untuk value-nya. Ini buat demo aja maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita simpan, nah di sini itu udah ada satu sub kriteria baru untuk kriteria pengabdian. Jadi kalau kita ke master kriteria itu untuk pengabdian udah muncul satu ini ya. Jadi ada kuliah kerja nyata seperti itu. Oke, kemudian setelah sub kriteria itu ada lagi yang namanya sub kriteria. Jadi nanti letak data kredit ini utamanya ya, seperti itu. Ada di sub kriteria. Nah, untuk data sub kriteria itu nanti di sini kita bisa tambahkan datanya. Jadi kita bisa lihat pada bagian sub kriteria untuk memastikan. Jadi untuk data pengabdian ini kan ada kuliah kerja nyata. Nah, itu belum ada data sub kriteria, jadi kita bisa tambahin. Kita ke sini, kita tambahkan data sub kriterianya, kita pilih kriterianya pengabdian, lalu di sini KKN, kemudian kita masukin aja value-nya apa ya, nah di sini kita selain menambahkan data subkriteria itu juga ada yang namanya satuan, lalu juga ada kredit. Nah, untuk satuan itu kalau kita lihat di sini di sini itu ada yang namanya satuan, dia itu ijazah S3, jadi seperti itu. Jadi satuan dokumennya lah, katakanlah seperti itu ya. Jadi mungkin kita bisa masukin aja foto dokumentasi gitu lah ya. Untuk kreditnya kita masukin 100. Jadi setiap kali ada data dokumentasi itu nanti si dosen akan mendapatkan poin kredit 100. Kita bikin seperti itu. Jadi kalau kita simpan di sini, nah di sini udah ada ya data pengabdian, subkriterianya udah masuk di sini. Jadi kita bisa lihat ini nama subkriterianya membantu masyarakat. Jadi kalau kita ke master subkriteria itu nanti akan muncul di sini. Jadi ada kriteria pengabdian, itu udah ada subkriteria kuliah kerja nyata, sub kriteria dari subkriteria itu ada membantu masyarakat. Nah, jadi ini udah cukup lah ya untuk memang belum semua kriteria udah kita isi di sini, tapi udah sebagian buat demo. Tapi nanti itu bisa ditambahkan sendiri seperti itu. Jadi kita udah masuk di ya sub kriteria, udah kita udah nambahkan data sub kriteria di sini, sub kriteria.
Nah, itu untuk manage data kriteria, subkriteria dan juga sub-sub kriteria. Nah, kemudian menu selanjutnya itu ada menu pengaturan web. Jadi untuk admin itu dia bisa mengubah data web title. Jadi kita bisa lihat di sini untuk title web itu perhitungan angka kredit UKDCA. Jadi mungkin kita bisa tambahkan data S di sini dan nanti datanya akan berubah. Begitu juga untuk loginnya ya. Kita juga bisa ganti profile, icon web kita bisa ganti di sini. Nah, seperti itu. Jadi untuk manage data kriteria, subkriteria dan sub-subkriteria itu udah selesai ya. Karena memang udah ada beberapa data di sini. Kita bisa lihat di master subkriteria. Ini datanya udah muncul juga untuk sub-subkriteria itu udah ada poin kreditnya. Jadi untuk satu volume atau satu quantity itu nanti dia akan mendapatkan ini ya 150 kredit untuk yang ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan menambahkan data akun terlebih dahulu. Jadi kita akan tambahkan 2 data akun dulu. Mungkin NIP-nya itu oke. Sini value-nya saya dummy aja biar cepat lah ya. Oke, ini dosen informatika ilmu komputer oke, dosen. Nah, ini kita udah bikin satu data dosen. Nah, sekarang kita akan bikin data staff ya. Oke. Nah, di sini kita udah punya 2 akun tambahan yaitu dosen dan juga staff. Nah, sekarang kita akan coba cek ya di data ini. Jadi untuk kita cek di dosen dulu. Nah, ketika kita open detail akun itu nanti akan muncul kredit pendidikan terhitung, ada kredit penelitian terhitung, ada kredit pengabdian terhitung, ada kredit penunjang. Jadi karena memang akunnya ini belum akun baru, ini poinnya itu masih 0 semua. Nah, data-data ini diambil dari kriteria tadi. Oke, kita akan logout dulu ya. Kita akan logout dan kita akan masuk ke akun adminnya. Oke, kita udah ada di akun akun dosen. Jadi untuk dashboard dosen seperti ini. Jadi ini akan muncul data-data infobox. Data-data infobox ini akan digenerate secara otomatis berdasarkan data kriteria ya. Jadi kredit pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, dan juga ada kredit kedisiplinan. Oke, itu untuk dashboard. Menu kedua itu ada data penilaian. Nah, di data penilaian ini nanti dosen itu bisa melihat data-datanya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini untuk kriteria pendidikan itu ada 2 subkriteria ini ya. Ada unsur pendidikan, ada juga pengajaran. Untuk unsur pendidikan itu ada 3 subkriteria. Ada yang namanya itu pendidikan Magister S2, ada pendidikan Dokter S3, dan juga ada mengikuti diklat prajabatan 3. Dan masing-masing subkriteria itu punya satuannya masing-masing. Jadi kalau untuk pendidikan Magister S2 itu satuannya itu ijazah S2. Kemudian untuk kreditnya itu 150 poin. Oke, seperti itu. Jadi nanti ketika kita misal si dosen ini punya 2 ijazah S2 di jurusan-jurusan yang berbeda, itu nanti kalau di-upload di sini dan divalidasi sama si staff itu nanti dia staff kan akan masukkan 2 ya, berarti 2 item di sini, poinnya itu 150 akan dikalikan 2, jadi untuk total poinnya itu 300 seperti itu. Begitu seterusnya ya ke belakang sini. Nah, di sini masih kosong. Kenapa? Karena memang data subkriteria untuk kriteria penunjang dan kedisiplinan itu belum diatur sama si admin. Oke. Kemudian di sini ada status berkas. Jadi di sini ada keterangan kalau berkas itu belum diupload sama si dosen. Jadi kita akan kita akan upload berkas. Oke, kita lihat di sini kita akan upload berkas untuk kriteria pendidikan.
karena memang kemarin kita udah sepakat untuk saat di Zoom ya, untuk berkas itu dia per kriteria. Jadi kalau kita upload berkas di sini, dan untuk berkasnya ini dia hanya support PDF ya, hanya support PDF. Jadi kita coba upload saja berkas, kita tunggu. Nah di sini untuk berkasnya itu udah status berkas belum diperiksa ya, berarti itu udah diupload tapi belum diperiksa. Jadi nanti ketika si staf membuka halamannya, dia akan mendapatkan di halaman dashboardnya itu dia bisa tahu ada berapa pengajuan berkas yang perlu diperiksa. Selain menu upload berkas di sini, itu juga ada menu preview berkas. Jadi kalau kita klik di icon icon mata ini, itu nanti kita bisa melihat data berkas yang udah kita upload. Oke, seperti itu. Jadi ini ya, si dosen itu udah mengupload satu berkas untuk kriteria pendidikan. Jadi kita bisa masuk ke akun staf sekarang. Kita bisa lihat untuk poin-poinnya masih 0 semua untuk masing-masing kriteria. Kita masuk ke sini. Aduh, apa tadi ya? Saya lupa deh. Sebentar, ini ada error nih kayaknya. Kenapa kita nggak bisa masuk? Jadi kita akan coba dulu login lagi ke admin dulu ya. Oh ya, ini karena ada yang sama nih, jadi seharusnya nggak bisa tadi. Kita bikin aja tuh dulu ya. Oke, kita akan login lagi di sini. Oh, still unauthorized. Oke, kita akan masuk ke sini. Sorry, untuk password admin 123 saya lupa. Kita akan update dulu untuk data paspor dari staff. Saya lupa passwordnya apa. Password baru 123 aja, biar gampang. Oke, datanya udah kita simpan. Kita akan login 1234567. Nah sekarang kita udah ada di dashboard staff ya. Nah untuk data dashboard staff itu ada satu data info box. Nanti di sini akan berisi berapa jumlah data pengajuan yang masih pending statusnya. Jadi itu perlu diperiksa sama si staff. Nah data jumlah pengajuan pending itu nanti bisa dicek di data pengajuan. Data pengajuan ini hanya ketika si dosen itu mengupload berkas baru. Jadi kalau status uploadnya kan masih pending, nah datanya akan muncul di sini. Kalau yang udah diperiksa itu nanti tidak akan muncul lagi di sini. Jadi kalau kita cek di detail, oke. Nah di sini kita bisa lihat status berkas itu belum diperiksa. Berarti ini ya untuk berkasnya kita bisa cek di sini. Si staf bisa mengecek berkasnya, dia bisa memantau data berkas, kemudian dia bisa memvalidasi. Jadi katakanlah dari berkas ini si dosen itu udah masukin data ijazah S2-nya. Di situ ada 2 ya, katakanlah seperti itu. Lalu untuk ijazah S3-nya ada 1, kemudian untuk diklatnya ada 1. Kemudian untuk pengajaran itu masih kosong. Jadi kalau kita update datanya, nah di sini datanya udah berhasil diupdate. Oke, nah untuk statusnya itu udah selesai diperiksa. Nah kalau kita cek di sini, itu nanti poinnya udah bertambah. Jadi untuk kredit pendidikan itu udah ada 700 poin. Nah kita bisa cek ya di sini. Ini detailnya. Jadi kita si dosen itu bisa mengeceknya. Jadi untuk
data yang diinput sama si staff itu untuk ijazah S2 itu ada 2 item, jadi dia bisa compare nantinya. Untuk 2 item itu nanti poinnya itu 2 dikali 150, jadi poinnya 300. Kemudian untuk ijazah S3 itu ada 1 item, kuantitinya ada 1 item. Lalu untuk kredit per item itu 200, berarti poinnya 200. Kemudian untuk ijazah S3 poinnya juga 200, berarti 700. Jadi untuk total poin di pendidikan itu udah ini ya, apa namanya, udah sesuai yang di sini. Nah, sekarang kita akan coba upload untuk kategori atau kriteria penilaian. Oke, kita coba simpan. Di sini untuk statusnya seperti biasa, belum diperiksa. Kita ke dashboard. Nah, di sini ada 1 pengajuan yang belum diperiksa. Kita lihat di sini. Di sini yang kalau yang ini tadi udah diperiksa. Di sini belum diperiksa ya. Jadi kita coba periksa dulu. Oke, datanya udah kita validasi, kita bisa masukin. Jadi si staff bisa memasukkan datanya. Jadi ini jurnal, berarti seharusnya berkas yang diupload itu berkaitan dengan data jurnal. Jadi kita masukin, katakanlah si dosen ini udah mengupload 3 jurnal, 3 jurnal internasional dia update. Oke. Nah, seharusnya untuk total poinnya tadi udah bertambah di sini. Nah, di sini untuk poinnya itu udah bertambah, jadi 900 poin untuk kriteria penelitian. Kalau kita cek ke dashboard, nah ini udah ada 900 poin. Jadi seperti itu ya. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi nanti si dosen akan mengupload data berkas sesuai dengan data kriteria yang udah ditetapkan sama si admin. Nanti si staff akan memvalidasi data itu. Oke, nah kalau untuk admin kita coba cek ya di admin. Jadi kita akan coba ke admin. Oke, pas 1 2 3 sampai 6. Oke, kita udah ada di admin. Jadi untuk di sini itu ada yang namanya kredit total pendidikan. Jadi ini datanya itu bukan per user ya, tapi per apa ya? Ya keseluruhan user. Jadi keseluruhan data dosennya. Jadi misal kalau kita bikin data akun baru, terus dosen yang berbeda ya, dosen pertama itu kita bisa lihat ya di sini, dosen pertama itu dia punya 700 poin pendidikan. Nah, dosen kedua itu dia punya 600. Jadi nanti totalnya di sini itu akan jadi 1300 seperti itu. Oke. Oke, ini juga udah cukup responsif ya untuk mobile. Jadi UI-nya udah cukup responsif mobile. Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin segitu aja ya untuk video demonya, karena biar nggak terlalu lama. Mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasannya ya. Jadi saya bakal coba rangkum. Jadi sistemnya ini kita bikin fleksibel, dimana nanti berdasarkan data diagram yang udah dibikin itu nanti akan ada 3 role. Pertama itu ada admin, kedua itu ada staff, dan yang terakhir itu ada dosen. Nah, nanti si admin itu dia bisa memanage data. Fungsi utamanya memanage data seperti data master akun, data kriteria, data sub kriteria, data sub kriteria. Dia juga bisa memanage data website seperti mengubah title web dan juga icon web. Nah, kalau untuk kalau untuk role staff itu nanti dia berperan sebagai validator. Jadi di sini kan fungsi utama website ini adalah menghitung angka kredit. Jadi si dosen itu nanti akan mengupload berkas. Berkas ini diupload per kriteria. Jadi kita bikin si dosen mengupload berkas-berkas per kriteria. Jadi si dosen akan menyiapkan berkas, dia tentunya bisa melihat kriteria yang udah ditetapkan sama si admin. Lalu dia akan satukan dokumennya ke dalam satu PDF. Nah, nanti PDF itu akan divalidasi sama si staff. Dia bisa melihat misal untuk kriteria pendidikan itu kan ada sub kriteria, mungkin
Magister atau S2. Nah, itu satuannya itu ijazah S2. Nah, di sini di berkas yang udah diupload itu ada berapa ijazah S2. Misal ada 2 ijazah yang valid. Nah, berarti nanti si admin akan si staff akan memasukkan nilai kuantitasnya itu 2 seperti itu. Sebagai validator. Nah, kalau untuk dosen itu sendiri, selain dia bisa melihat data info box di dashboard seperti user-user lain, dia juga bisa memanage data pengajuan penilaiannya. Jadi dia bisa mengupload berkas, berkas sesuai dengan data kriteria-kriterianya seperti itu. Jadi di sini si dosen itu tidak bisa memasukkan nilai kriterianya sendiri. Jadi yang memasukkan nilai kriteria itu hanya si staff. Untuk data kredit itu di input sama si admin. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya penjelasannya, dan juga sesuai dengan request. Ya, terima kasih.